Bagaimana mungkin seorang ibu mertua yang begitu angkuh merendahkan menantunya seperti budak, justru harus berakhir mengemis di jalanan setelah kebenaran pahit dibongkar oleh anaknya sendiri. Kisah selengkapnya. Kita mulai dari pagi jahanam ini. Namaku Syifa. Bagi orang luar yang melihat sekilas, hidupku mungkin tampak seperti dongeng. Pernikahanku dengan Aldi baru berjalan 2 tahun. Dan kami sudah tinggal di sebuah rumah mewah 2 lantai di kawasan elit, lengkap dengan pilar-pilar kokoh dan lantai marmer yang mengilap. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding-dinding megah ini, aku tidak lebih dari seorang budak tanpa gaji. Rumah ini bukanlah istana bagiku, melainkan sebuah penjara emosi yang setiap hari mengikis harga diriku sebagai seorang wanita dan seorang istri. Prang! Suara porselen mahal yang pecah berantakan di atas lantai marmer dapur seketika menghancurkan keheningan pagi buta itu. Jantungku mencelos, berdetak 2 kali lebih cepat. Di atas kereta dorong tak jauh dari meja dapur, Arka, bayiku yang baru berusia 8 bulan, langsung terbangun dan menangis histeris karena terkejut. "Syifa, kamu tuli ya? Sini kamu." Suara lengkingan bernada tinggi itu milik Bu Dahlia, ibu mertuaku. Tanpa perlu menoleh, aku tahu wajahnya saat ini pasti sudah merah padam dengan kedua tangan berkacak pinggang. Aku bergegas mematikan kompor, meninggalkan bawang merah yang baru setengah matang di atas wajan, lalu setengah berlari menghampirinya sambil terus berusaha menenangkan Arka di gendonganku. "Ada apa, Bu? Kenapa gelasnya bisa pecah?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap lembut dan tenang, meski dadaku mulai bergemuruh oleh rasa sesak. "Kenapa kamu tanya? Kamu pikir sendiri, ini kopi atau air selokan?" Bu Dahlia menunjuk genangan cairan hitam dan serpihan gelas di bawah kakinya dengan tatapan jijik. "Hambar, kurang manis. Kamu sengaja ya mau bikin darah tinggiku kambuh pagi-pagi? Kamu niat tidak sih melayani keluarga ini?" "Maaf, Bu. Tadi malam Ibu bilang sedang mengurangi gula karena kaki Ibu bengkak. Jadi pagi ini takaran gulanya saya kurangi sedikit." "Halah, jangan banyak alasan." Bu Dahlia memotong kalimatku dengan kibasan tangan yang sangat kasar, hampir mengenai wajah Arka. "Cepat masak dan urus anakmu itu. Jangan malas. Anakku, Aldi, itu sudah lelah setengah mati cari uang di luar sana untuk menghidupimu dan anakmu ini. Tapi apa balasanmu? Bikin kopi 1 gelas saja becus. Dasar menantu tidak tahu diuntung." Kalimat itu bagai sembilu yang menyayat tepat di hatiku. Menantu tidak tahu diuntung. Numpang hidup. Parasit. Kata-kata makian itu sudah menjadi makanan sehari-hariku sejak Bu Dahlia memutuskan untuk pindah dan tinggal bersama kami 6 bulan lalu. Dia selalu merasa bahwa seluruh kemewahan yang kami nikmati saat ini adalah murni hasil keringat Aldi, anak laki-laki kesayangannya yang kini menjabat sebagai direktur di sebuah perusahaan properti. Bu Dahlia tidak pernah tahu, dan sengaja belum kubitahu, sebuah rahasia besar. Aldi bisa berada di posisi itu, memiliki mobil mewah, dan membeli rumah bertingkat ini, semuanya adalah karena aku. Aku adalah pemilik sah dari holding company yang menyokong seluruh dana dan modal bisnis yang dikelola Aldi. Aku sengaja memilih untuk menjadi ibu rumah tangga biasa yang low profile, menyerahkan panggung luar kepada suamiku demi menjaga egonya sebagai laki-laki. Namun, kesabaranku justru disalahartikan sebagai kelemahan. Di mata mertuaku, aku hanyalah gadis yatim piatu miskin, yang beruntung bisa dinikahi oleh putranya yang sukses. "Kenapa malah melamun? Bersihkan ini sekarang. Lalu buatkan nasi goreng, ayam goreng, sambal dadak, dan capcay untuk sarapan. Rika sebentar lagi bangun. Dia harus sarapan sebelum pergi kuliah." Perintah Bu Dahlia lagi, nadanya penuh keangkuhan, seolah dia adalah seorang ratu yang sedang memberi titah kepada pelayannya. Rika adalah adik iparku, gadis manja berusia 20 tahun, yang kelakuannya tidak jauh berbeda dengan ibunya. "Tapi Bu, Arka sedang menangis. Bolehkah saya menyusuinya sebentar di kamar? Setelah dia tenang, saya janji akan langsung membersihkan lantai dan memasak." Pintaku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Arka menangis semakin kencang, wajah kecilnya memerah, tangannya mencengkeram daster lusuh yang kukenakan. Bu Dahlia justru mendengus kencang. Dia melangkah mendekat, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki,
dengan pandangan meremehkan. Anak nangis tinggal kasih dot saja repot. Jangan jadikan anak sebagai alasan untuk malas-malasan, Syifa. Kerja purna waktu sebagai ibu rumah tangga saja mengeluh. Coba lihat anak temannya ibu, si Cynthia, sudah cantik, pintar cari uang, menantu idaman. Lah kamu, cuman bisa menghabiskan uang anakku. Setetes air mata akhirnya lolos membasahi pipiku. Rasa sakitnya begitu menghunjam, bukan karena fisikku yang lelah akibat kurang tidur, melainkan karena harga diriku yang diinjak-injak di dalam rumah yang sebenarnya dibeli dengan uangku sendiri. Rumah yang sertifikat aslinya terkunci rapat di dalam brankas pribadiku, dengan namaku tertera jelas di atasnya sebagai pemilik tunggal. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gemuruh amarah yang mulai membakar dadaku. Aku menatap pecahan porselen di lantai, lalu beralih menatap wajah angkuh wanita di depanku. Sabar, Syifa. Sedikit lagi, bisikku dalam hati. Aku tidak ingin menghancurkan semuanya sekarang. Aku ingin melihat seberapa jauh keserakahan dan kebiadaban wanita ini akan berjalan. Semakin tinggi dia terbang dengan keangkuhannya, maka akan semakin hancur pula dia saat aku menjatuhkannya nanti. Baik, Bu, saya bersihkan sekarang, jawabku lirih, sambil menunduk dalam-dalam untuk menyembunyikan kilat dingin yang mulai muncul di kedua mataku. Pagi jahanam ini mungkin menjadi kemenangan kecil baginya, tapi dia tidak pernah tahu bahwa hitung mundur menuju kehancurannya telah resmi dimulai. Aroma kopi yang baru kubuat menggantikan sisa ketegangan subuh tadi. Tepat pukul 7 pagi, Aldi bersiap untuk berangkat ke kantor. Seperti biasa, sebelum melangkah keluar pintu, dia mengecup keningku dan menyerahkan sebuah amplop coklat tebal ke tanganku. Ini uang bulanan untuk keperluan rumah dan popok Arka, sayang. 15 juta rupiah. Kalau kurang, cepat beritahu Mas, ya? Ucap Aldi lembut, tersenyum tanpa tahu badai yang baru saja kusandera di dalam dada. Di depan suamiku, Bu Dahlia selalu bertingkah bak malaikat penyejuk hati. Dia akan tersenyum ramah, mengusap bahuku, dan pura-pura memujiku sebagai menantu yang rajin. Aldi yang berhati polos tentu saja mempercayainya. Dia mengira hubunganku dengan ibunya berjalan sangat harmonis. Aku memilih tersenyum, mengangguk, dan mengantar suamiku sampai ke dalam mobilnya. Begitu mobil Aldi keluar dari gerbang, topeng kedamaian di rumah ini seketika runtuh. Aku membawa amplop itu ke kamar, memasukkannya ke dalam dompet, dan berniat memandikan Arka yang sudah mulai rewel. Kututup pintu kamar dengan rapat, lalu melangkah ke kamar mandi yang terletak di dalam kamar utama. Namun, baru saja aku selesai memandikan Arka dan membalut tubuh kecilnya dengan handuk, aku mendengar suara mencurigakan dari arah tempat tidur. Sret. Itu suara resleting tas kerjaku. Jantungku seketika berdegup kencang. Dengan perlahan sambil menggendong Arka, aku membuka pintu kamar mandi. Pemandangan di depanku seketika membuat darahku mendidih menahan geram. Bu Dahlia sedang berdiri di depan meja riasku, dengan berani merogoh isi tasku, dan kini tangannya sudah menggenggam dompet kulit milikku. Di dekat pintu kamar, Rika berdiri sambil bersedekap dada, mengunyah permen karet dengan tatapan mata yang sangat meremehkan. Ibu, sedang apa ibu membongkar tasku? Tanyaku, berusaha menahan volume suaraku agar tidak mengejutkan Arka. Bukannya terkejut atau malu karena tertangkap basah mencuri, Bu Dahlia justru menoleh dengan wajah santai, bahkan terkesan menantang. Tanpa memedulikan pertanyaanku, dia membuka dompetku dengan kasar, menarik keluar tumpukan uang pecahan 100.000 yang baru saja diberikan Aldi, lalu menghitungnya dengan cepat. Enggak usah teriak-teriak begitu, Syifa. Ibu cuma ambil uang yang memang sudah seharusnya jadi hak keluarga ini. Jawab Bu Dahlia dengan nada ketus. Dia mengambil hampir seluruh uang di dalam dompetku, menyisakan hanya beberapa lembar saja. Ibu ambil 12 juta. Rika mau beli tas branded dan baju baru untuk acara kampus besok. Dia tidak boleh kelihatan miskin di depan teman-temannya. Tapi Bu, uang itu untuk belanja bulanan rumah ini, bayar listrik, dan keperluan susu serta imunisasi Arka. Kenapa Ibu ambil hampir semuanya tanpa izin? Protesku, melangkah maju dengan dada yang sesak akibat amarah yang mengumpul. Rika mendengus kencang, melangkah mendekat sambil menunjuk wajahku. Mbak Syifa,
Nggak usah pelit ya jadi orang. Itu kan uang dari Mas Aldi, uang abangku sendiri. Wajar dong kalau ibu dan aku yang pakai. Kamu itu cuma menantu. Jangan sok mengatur keuangan di rumah ini. Betul kata Rika. Bu Dahlia menimpali, melotot ke arahku dengan pandangan penuh kebencian. Anak bayi begini saja kok biayanya sok mahal? Kamu sengaja ya? Mau memeras anakku dengan alasan biaya anak? Lagi pula, dasar wanita serakah, kamu pasti punya uang simpanan lain kan? Jujur kamu. Bu Dahlia secara beringas membalikkan tasku hingga seluruh isinya, lipstik, sisir, dan kartu-kartu, tumpah berantakan di atas lantai. Dia mencari-cari kalau-kalau ada uang tunai lain yang kusembunyikan. Aku mengepalkan tangan kiri kuat-kuat hingga kuku-kukuku memutih. Menyaksikan dompet dan barang-barang pribadiku dijarah dengan cara sehina ini di dalam rumahku sendiri, benar-benar menguji batas kesabaranku. Aku bisa saja tertawa keras di depan wajah mereka saat ini, mengeluarkan ponselku, dan membatalkan seluruh limit kartu kredit tambahan yang mereka gunakan untuk bergaya sosialita dalam satu kali klik. Aku bisa membuat mereka menangis histeris seketika. Namun, aku tahu, umpan ini harus ditelan sampai habis oleh mereka, agar jeratannya semakin mematikan. Setelah puas menggeledah dan tidak menemukan uang tunai lagi, Bu Dahlia melempar dompet kosongku ke atas kasur. Dia mengambil selembar uang Rp50.000 dari tumpukan uang yang dia pegang, lalu melemparkannya ke arah kakiku. Nih, 50.000 cukup buat kamu beli tahu, tempe, dan sayur di warung depan untuk makan malam nanti. Nggak usah sok makan mewah kalau statusmu di sini cuma numpang hidup. Ucap Bu Dahlia ketat. Ayo Rika, kita berangkat. Biarkan pembantu ini membersihkan kamar. Mereka berdua melangkah pergi sambil tertawa puas, meninggalkan kamar yang berantakan. Aku menatap lembaran uang 50.000 di lantai marmer. Perlahan, aku berlutut, mengambil uang itu dengan tangan yang gemetar. Bukan karena sedih, melainkan karena menahan tawa dingin yang nyaris meledak. 12 juta rupiah. Nikmatilah uang itu sepuas kalian hari ini. Bisikku dalam hati, menatap kepergian mereka lewat pantulan cermin. Karena setiap rupiah yang kalian jarah dari tanganku hari ini, akan kubayar tuntas dengan kehancuran yang tidak akan pernah bisa kalian lupakan seumur hidup. Hari Sabtu seharusnya menjadi hari istirahat bagiku, tetapi bagi Ibu Dahlia, hari ini adalah panggung sandiwara terbesar untuk memamerkan keangkuhannya. Sejak pukul 6 pagi, rumah sudah bising oleh riuh persiapan acara arisan sosialita yang digelarnya. Dengan menggunakan uang 12 juta yang dia jarah dari dompetku kemarin, Ibu Dahlia memesan catering mewah dan menyulap ruang tamu menjadi seperti aula hotel berbintang. Tepat 1 jam sebelum para tamu datang, Ibu Dahlia masuk ke kamarku tanpa mengetuk pintu. Dia melemparkan sebuah daster batik yang sudah pudar warnanya dan sebuah celemek kain yang sudah bernoda ke atas tempat tidur. Pakai itu sekarang, perintahnya, suaranya ketus tanpa bantahan. Aku mengernyitkan dahi, menatap pakaian lusuh itu bergantian. Untuk apa, Bu? Saya sudah menyiapkan baju gamis yang rapi untuk menyambut tamu ibu nanti. Ibu Dahlia tertawa mengejek, suaranya terdengar sangat renyah sekaligus menyakitkan telinga. Gamis rapi? Kamu mau pamer di depan teman-teman ibu? Dengar ya Syifa, tamu-tamu yang datang hari ini adalah orang-orang terpandang. Ibu tidak mau mereka mengira anakku, Aldi, punya istri yang tidak becus berdandan seperti kamu. Jadi, tugasmu hari ini adalah menjadi pelayan. Kalau ditanya, bilang saja kamu pembantu baru di rumah ini. Mengerti? Ibu keterlaluan, bisiku, meremas ujung sprei kasur. Aku ini istri sah Aldi, bukan pembantu. Halah, jangan sok punya harga diri. Di rumah ini, kata-kataku adalah hukum. Kalau kamu membantah dan bikin ibu malu di depan teman-teman ibu, saya pastikan malam ini juga Aldi akan menceraikanmu. Ancamnya sebelum melenggang pergi dengan angkuh. Aku menarik napas panjang, mencoba menguasai emosi yang bergejolak di dalam dada. Rasa sakit ini begitu nyata, merayap dari ulu hati hingga membuat mataku terasa panas. Namun, sedetik kemudian, aku tersenyum tipis. Aku mengambil ponselku, membuka sebuah aplikasi khusus, dan memastikan kamera CCTV tersembunyi berbentuk detektor asap yang baru kupasang di sudut plafon ruang tamu beroperasi dengan sempurna.
Kamera itu terhubung langsung ke penyimpanan awan, cloud, milikku, dan bisa kuakses kapan saja. Silakan bermain sepuasmu, Bu. Hari ini aku akan menjadi pelayan di rumahku sendiri, tapi video hari ini akan menjadi tiket emas untuk menghancurkanmu, batinku. Pukul 10 pagi, rumah mewahku dipenuhi oleh belasan wanita paruh baya yang memakai perhiasan emas mencolok di tangan dan leher mereka. Ibu Dahlia duduk di tengah-tengah mereka dengan senyum yang mengembang lebar, sibuk memamerkan keindahan rumah yang diakuinya sebagai milik pribadinya. Aduh, Jeng Dahlia, rumahnya besar sekali ya. Marmernya mengilap, pilar-pilarnya kokoh. Pasti habis miliaran ya. Puji seorang wanita bertubuh tambun bernama Bu Maya. Ah, tidak seberapa kok, Jeng. Ini semua berkat anak laki-lakiku, Aldi. Dia kan direktur sukses. Dia sengaja membelikan rumah mewah ini khusus untuk memanjakan ibunya. Katanya, ibu tidak boleh hidup susah. Jawab Ibu Dahlia dengan nada congkak, sengaja mengeraskan suaranya agar terdengar sampai ke dapur tempatku berada. Aku keluar dari dapur sambil membawa nampan besar berisi cangkir-cangkir teh porselen mahal dan camilan premium. Aku mengenakan daster lusuh dan celemek yang diperintahkan oleh mertuaku. Rambutku hanya kuikat asal-asalan, membuatku benar-benar terlihat kontras dengan kemegahan rumah ini. Begitu aku meletakkan cangkir-cangkir itu di meja, pandangan semua mata langsung tertuju padaku dengan tatapan penuh selidik dan jijik. Jeng Dahlia, ini pembantu barunya ya? Kok mukanya agak familiar? Tanya Bu Maya sambil memperhatikan wajahku. Ibu Dahlia melirikku dengan tatapan meremehkan, lalu mencibir. Oh, dia? Iya, ini pelayan gratisan di rumah ini. Namanya Syifa. Dia ini anak yatim piatu miskin yang dinikahi Aldi, karena kasihan saja, daripada luntang-lantung di jalanan. Ya, karena tahu diri sudah ditampung di rumah semewah ini, dia harus rajin bekerja membersihkan rumah dan melayani kami. Teman-teman Ibu Dahlia seketika tertawa terbahak-bahak, saling berbisik menyindir. Oh, pantesan penampilannya kucel begitu, beda kelas ya sama Jeng Dahlia yang anggun. Dadaku bergemuruh hebat mendengar penghinaan itu. Tangan yang memegang nampan sempat bergetar menahan amarah yang nyaris meluap. Namun, ujian sesungguhnya belum selesai. Bu Maya tiba-tiba dengan sengaja menyenggol cangkir tehnya yang masih panas, hingga isinya tumpah berantakan, menggenangi lantai marmer putih yang bersih. Pang! Aduh, jalannya yang benar dong kalau naruh wedang. Tumpahkan jadinya. Bentak Bu Maya, padahal jelas-jelas dia yang sengaja melakukannya. Ibu Dahlia langsung melotot padaku, berteriak di depan semua tamunya. Syifa, kamu punya mata tidak? Cepat ambil kain lap, berlutut, dan bersihkan lantai ini sampai mengilap lagi. Jangan sampai mengotori sepatu mahal tamu-tamu ibu. Seluruh ruangan mendadak hening, menunggu respons dariku. Teman-teman mertuaku menonton dengan senyum mengejek di wajah mereka, menikmati pemandangan seorang wanita yang sedang diinjak-injak harga dirinya. Aku terdiam selama beberapa detik. Perlahan, aku menurunkan pandanganku, menatap genangan teh di lantai, lalu melirik ke arah kamera tersembunyi di atas sana. Rekaman ini sangat sempurna. Ekspresi angkuh mertuaku, tawa mengejek teman-temannya, dan tindakannya yang menyuruhku berlutut. Semuanya terekam dengan kualitas definisi tinggi. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, aku berlutut di atas lantai marmer dingin itu. Aku mulai mengelap tumpahan teh dengan gerakan perlahan. Di balik rambutku yang terurai menutupi wajah, aku tidak sedang menangis. Aku sedang menahan tawa dingin yang amat pekat. Tertawalah sepuas kalian hari ini, bisikku di dalam hati, sambil terus mengelap lantai di bawah kaki-kaki wanita angkuh itu. Sebab saat badai yang kusiapkan ini datang, tawa kalian akan berubah menjadi jeritan histeris yang paling memuaskan untuk kudengar. Setelah penghinaan jahanam di depan para tamu arisan hari Sabtu kemarin, aku mengira Ibu Dahlia dan Rika akan sedikit menahan diri. Namun, aku keliru. Keserakahan manusia yang merasa berada di atas angin tidak akan pernah mengenal kata cukup. Alih-alih mereda, sifat asli mereka justru semakin melunjak dan menjadi-jadi, seolah-olah seluruh isi dunia ini adalah milik mereka yang bisa dirampas kapan saja. Hari Minggu pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi babak baru dari ujian kesabaranku.
Subuh-subuh sekali, Aldi sudah harus pergi keluar kota untuk meninjau proyek perumahan baru yang sedang macet. Kepergian suamiku seolah menjadi sinyal lampu hijau bagi dua benalu di rumah ini untuk kembali melancarkan aksi mereka. Aku sedang duduk di meja makan, menyuapi Arka bubur tim dengan tenang. Di samping piringku, tergeletak sebuah kunci mobil dengan logo premium. Itu adalah kunci mobil SUV hitam besar yang terparkir di garasi. Mobil itu bukan mobil sembarangan. Sebuah kendaraan gagah dengan sistem keamanan mutakhir dan kenyamanan tingkat tinggi yang kubeli tunai setahun lalu menggunakan uang hasil dividen perusahaan pribadiku. Selama ini, akulah yang paling sering menggunakannya untuk keperluan Arka ke dokter atau sesekali pergi memantau bisnis tersembunyiku. Set. Sebuah tangan dengan kuku yang dicat merah menyala tiba-tiba menyambar kunci mobil itu dari atas meja. Aku mendongak. Rika sudah berdiri di sana, memutar-mutar gantungan kunci mobilku di jarinya dengan senyum angkuh yang menghiasi wajah mudanya. Mbak Syifa, mobil SUV di garasi mulai hari ini aku yang pakai, ya. Ucap Rika tanpa dosa. Nadanya sama sekali tidak terdengar seperti orang yang sedang meminta izin, melainkan seperti seorang majikan yang sedang memberitahu pelayannya. Aku meletakkan mangkuk bubur Arka perlahan, menatap adik iparku dengan dingin. Nggak bisa, Rika. Mobil itu mau Mbak pakai siang ini untuk membawa Arka imunisasi ke rumah sakit. Lagi pula, kamu kan sudah punya motor matik yang dibelikan Mas Aldi. Rika langsung mendengus kencang, menghentakkan kakinya ke lantai marmer dengan manja. Aduh, Mbak, motor matik itu bikin kulitku hitam. Lagi pula, teman-teman kuliahku di kampus rata-rata bawa mobil bagus. Malu tahu kalau aku harus naik motor terus atau naik taksi online. Pokoknya mobil ini buat aku kerja dan kuliah. Rika, Mbak bilang tidak ya tidak. Kembalikan kuncinya. Jawabku, suaraku masih datar. Namun ada nada ketegasan yang mulai kusisipkan. Ada apa ini ribut-ribut pagi-pagi? Mengganggu ketenangan ibu saja. Suara melengking Ibu Dahlia terdengar dari arah tangga. Wanita paruh baya itu berjalan mendekati kami, sambil mengenakan daster sutra mewah yang kemarin dibeli menggunakan uang hasil menjarah dompetku. Ini loh Bu, Mbak Syifa pelit banget. Aku cuma mau pakai mobil SUV di garasi buat ke kampus dan main sama temen-temen, tapi dia nggak boleh kasih. Padahal kan itu mobil dibeli pakai uang Mas Aldi, abangku sendiri. Adu Rika dengan wajah yang dibuat-buat hendak menangis. Seolah-olah dialah korban yang terzalimi di sini. Ibu Dahlia seketika melotot ke arahku. Dia melangkah maju, merebut kunci mobil dari tangan Rika, lalu membantingnya kembali ke meja makan tepat di depan wajahku, hingga Arka terkejut dan mulai merengek. Syifa, kamu benar-benar menantu yang egois, ya? Bentak Ibu Dahlia, jarinya menunjuk-nunjuk tepat di depan hidungku. Kamu itu cuma di rumah saja, tugasmu cuma mengurus anak dan membersihkan rumah. Tidak usah gaya-gayaan pakai mobil bagus dan mahal seperti itu. Biar Rika yang pakai untuk kuliah demi menjaga gengsi keluarga kita. Aku menatap Ibu Dahlia dengan tatapan lurus, menolak untuk mengalihkan pandangan. Ibu perlu tahu, mobil SUV itu dibeli atas nama pribadi saya. STNK dan BPKB-nya atas nama Syifa, bukan nama Mas Aldi. Dan mobil itu dibeli dari hasil jerih payah saya sendiri, bukan uang anak ibu. Mendengar ucapanku, Ibu Dahlia justru tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya terdengar sangat meremehkan dan penuh dengan ejekan. Rika pun ikut tertawa di belakang ibunya. Halah, jangan membual kamu, Syifa. Atas nama kamu itu cuma karena Aldi malas mengurus berkas-berkasnya ke Samsat, jadi dia pakai namamu. Kamu pikir ibu bodoh? Cibir Ibu Dahlia, wajahnya mendekat ke wajahku dengan senyum sinis yang memuakan. Kamu itu anak yatim piatu miskin. Dari mana kamu punya uang ratusan juta untuk beli mobil semewah itu, kalau bukan dari uang anakku? Sadar diri, Syifa. Kamu di sini cuma numpang hidup. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Merasakan kuku-kukuku menusuk telapak tanganku sendiri. Menahan diri untuk tidak membongkar dokumen legalitas mobil itu sekarang juga rasanya sangat sulit. Aku benar-benar tak habis pikir dengan jalan pikiran mereka yang begitu picik dan serakah. Dengar ya, Syifa. Ancam Ibu Dahlia lagi. Suaranya kini merendah, namun penuh dengan racun yang mematikan. Kalau kamu terus-terusan mempersulit adik iparmu dan bersikap pelit di rumah ini,
Jangan salahkan ibu kalau ibu bertindak tegas. Ibu tinggal bicara satu patah kata saja pada Aldi, maka ibu pastikan minggu depan kamu sudah memegang surat cerai dan diusir dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Aldi itu anak berbakti. Dia akan selalu mendengarkan kata-kata ibunya daripada istri tidak berguna seperti kamu. Rika tersenyum puas mendengar ancaman ibunya. Dia kembali menyambar kunci mobil di atas meja dengan gerakan cepat. "Makasih ya Mbak Syifa yang baik, kuncinya aku bawa," ucapnya dengan nada mengejek yang kental sebelum melenggang pergi menuju garasi bersama Ibu Dahlia. Aku terdiam di kursi meja makan, memeluk Arka yang mulai tenang dalam dekapanku. Pandanganku beralih ke jendela, melihat mobil SUV hitamku bergerak mundur meninggalkan halaman rumah dengan ugal-ugalan di tangan Rika. Sebuah senyuman dingin, perlahan tapi pasti, terukir di sudut bibirku. Amarah yang tadinya membakar dadaku, kini mendadak berubah menjadi rasa dingin yang membekukan. "Silakan bawa mobil itu, Rika," bisikku di dalam hati dengan nada yang amat pekat. "Kamu tidak tahu bahwa mobil itu terhubung dengan sistem GPS korporat milik perusahaanku. Kemanapun kamu membawanya pergi, setiap bensin yang kamu bakar, dan setiap tempat yang kamu kunjungi, semuanya berada di bawah pengawasanku. Nikmatilah fasilitas mewahku untuk beberapa hari ini. Karena saat pelatuknya kutarik nanti, kalian berdua akan merangkak di jalanan tanpa punya tempat untuk berteduh." Hari Senin siang, atmosfer di dalam rumah mewah ini terasa luar biasa mencekam. Aldi masih berada di luar kota untuk mengurus proyeknya, meninggalkan aku sendirian menghadapi dua ular berbisa yang tampaknya sudah tidak sabar untuk menancapkan taring mereka sedalam mungkin. Sejak pagi, aku melihat Ibu Dahlia dan Rika berbisik-bisik di ruang tengah dengan raut wajah penuh rencana busuk. Berkali-kali mereka melirik ke arahku, yang sedang menggendong Arka dengan tatapan kemenangan yang dilebih-lebihkan. Pukul 1 siang, bel rumah berbunyi nyaring. Aku hendak melangkah ke depan untuk membuka pintu, namun Rika mendahuluiku dengan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah dia memang sudah menunggu momen ini sejak tadi. Tak lama kemudian, Rika kembali ke ruang tamu bersama seorang pria paruh baya bertubuh tambun yang mengenakan setelan jas necis, namun tampak sedikit kebesaran di badannya. Pria itu membawa sebuah tas kerja kulit hitam dan berjalan dengan langkah yang dibuat-buat berwibawa. Ibu Dahlia langsung menyambut pria itu dengan senyuman paling lebar yang pernah kulihat. "Syifa, sini kamu. Cepat taruh anakmu di kamar dan hadapi kami di sini," teriak Ibu Dahlia. Suaranya menggema di seluruh penjuru rumah. Aku menarik napas dalam-dalam, menidurkan Arka yang kebetulan sedang terlelap di ranjangnya, lalu melangkah tenang menemui mereka. Aku duduk di sofa tunggal, berhadapan langsung dengan Ibu Dahlia, Rika, dan pria asing tersebut. Pria itu berdaham keras, lalu mengeluarkan selembar dokumen tebal dari tas kerjanya dan membantingnya ke atas meja kaca di depan kami. "Brak. Perkenalkan, nama saya Hermawan, SH. Saya adalah kuasa hukum yang ditunjuk langsung oleh Ibu Dahlia," ucap pria itu dengan nada suara yang berat dan menekan, mencoba mengintimidasi perasaanku. "Saya datang ke sini untuk menyerahkan surat pengosongan rumah dan penyerahan aset atas nama klien saya." Aku menatap lembaran kertas itu, lalu beralih menatap Ibu Dahlia. "Surat pengosongan rumah? Maksudnya apa ya, Bu?" Tanyaku, sengaja memasang wajah bingung, polos, dan sedikit bergetar seolah-olah aku sedang didera ketakutan yang hebat. Ibu Dahlia tertawa mengejek, melipat kedua tangannya di dada dengan angkuh. "Nggak usah sok bodoh kamu, Syifa. Rumah mewah ini dibeli pakai uang anakku, Aldi. Kamu tidak punya hak sepeser pun atas dinding, lantai, atau bahkan tanah di rumah ini. Mulai hari ini, Ibu putuskan untuk mengambil alih rumah ini secara penuh untuk diberikan kepada Rika dan calon suaminya nanti. Tapi Bu, ini rumah tempat tinggal aku, Mas Aldi, dan Arka. Bagaimana bisa Ibu mengusir kami begitu saja?" Tanyaku lagi, memancingnya untuk mengeluarkan seluruh kartu yang dia miliki. "Kamu saja yang diusir, Aldi, tidak," sahut Rika dengan nada ketus dan wajah cemberutnya yang memuakan. "Mas Aldi itu abangku. Dia akan tetap tinggal di sini bersama kami.
Kamu yang tidak punya kontribusi apa-apa di rumah ini, sebaiknya cepat angkat kaki. Pria yang mengaku pengacara itu kemudian mengetuk-ngetuk jarinya ke atas dokumen di meja. Benar, Ibu Syifa. Berdasarkan bukti-bukti finansial yang diserahkan oleh Ibu Dahlia, seluruh dana pembelian rumah ini berasal dari rekening saudara Aldi. Jadi, secara hukum, Anda tidak memiliki hak milik. Jika Anda menolak menandatangani surat penyerahan ini, kami tidak akan segan-segan menuntut Anda ke jalur hukum. Bukan cuma itu, Syifa. Ibu Dahlia menimpali. Wajahnya mendadak berubah menjadi sangat kejam. Kalau kamu berani membantah atau mengadu yang macam-macam pada Aldi, Ibu akan laporkan kamu ke polisi dan dinas sosial atas tuduhan penelantaran anak. Ibu-ibu arisan hari Sabtu kemarin siap menjadi saksi bagaimana kamu membiarkan anakmu menangis kelaparan sementara kamu malas-malasan di dalam kamar. Ibu akan rebut hak asuh Arka dari tanganmu, lalu membiarkan kamu membusuk di penjara sebagai wanita miskin sebatang kara. Mendengar ancaman itu, aku menundukkan kepala. Bahuku bergetar perlahan. Di mata Ibu Dahlia dan Rika, aku pasti terlihat seperti seorang istri tak berdaya yang sedang menangis ketakutan karena terpojok oleh konspirasi mereka. Rika bahkan sampai tersenyum puas melihat reaksiku. Namun di balik rambutku yang menutupi wajah, aku sebenarnya sedang menahan tawa yang luar biasa geli. Aku melirik dokumen di atas meja. Sebagai pemilik sebuah holding company yang setiap hari menandatangani kontrak bisnis bernilai belasan hingga puluhan miliar rupiah, aku tahu persis bagaimana bentuk dokumen hukum yang sah. Surat yang dibawa oleh pria bernama Hermawan ini sangat menggelikan. Formatnya berantakan, pasal-pasal yang dicantumkan sama sekali tidak menyambung, dan tanda tangan di bawahnya bahkan tidak menggunakan cap resmi dari firma hukum terdaftar. Pria ini jelas-jelas hanyalah seorang pengacara gadungan, atau mungkin figuran bayaran yang disewa Ibu Dahlia menggunakan sisa uang belanjaan yang dia curi dariku. Jeratan mereka begitu bodoh, namun justru kebodohan inilah yang akan membuat kejatuhan mereka menjadi tontonan yang sangat fantastis. Aku mengangkat wajahku perlahan, menghapus air mata fiktif di pipiku dengan punggung tangan, lalu menatap mereka dengan tatapan yang dibuat seolah-olah pasrah. Baik, kalau memang Ibu menghendaki seperti itu, ucapku lirih, suaranya sengaja ku buat serak. Tapi saya mohon, tolong beri saya waktu sampai nanti malam. Mas Aldi akan pulang dari luar kota jam 7 malam ini. Saya ingin menyelesaikan semuanya secara kekeluargaan di depan Mas Aldi. Saya janji, setelah Mas Aldi mendengar semua ini, apapun keputusannya nanti, saya akan menyelesaikannya. Ibu Dahlia dan Rika saling berpandangan sejenak, lalu mereka berdua tersenyum penuh kemenangan. Mereka merasa gertakan maut mereka telah berhasil 100% menekuk lututku. Oke, Ibu pegang janjimu ya, Syifa. Cetus Ibu Dahlia dengan nada penuh kemenangan. Nanti malam, jam 7 pas saat Aldi pulang, kamu harus tanda tangani surat ini di depan kami semua. Bersiap-siaplah mengemas baju-baju lusuhmu itu, karena malam ini adalah malam terakhirmu tidur di kasur empuk rumah ini. Pria pengacara gadungan itu kemudian membereskan berkasnya dan berpamitan, diantar oleh Rika dengan penuh rasa bangga. Begitu punggung mereka menghilang di balik pintu depan, aku bersandar di sofa mewah milikku. Senyuman polos di wajahku seketika lenyap, digantikan oleh tatapan mata yang sedingin es. Aku mengambil ponsel dari saku dasterku, lalu mengetik sebuah pesan singkat kepada sekretaris pribadiku di kantor pusat. Siapkan tim legal utama perusahaan, manajer keuangan korporat, dan panggil pihak kepolisian setempat. Malam ini jam 7 malam, datang ke rumah saya. Ada tikus-tikus rumah yang harus kita bersihkan secara hukum. Aku menatap langit-langit rumah dengan puas. Panggung sandiwara sudah siap, aktor-aktor antagonisnya sudah merasa di atas angin, dan pelatuk jebakan sudah terkunci sempurna. Nikmatilah sisa beberapa jam terakhir kalian menjadi nyonya di rumah ini, Ibu Dahlia, Rika. Karena malam ini, badai katarsis yang sesungguhnya akan meratakan seluruh keangkuhan kalian tanpa sisa. Aku melangkah masuk ke dalam kamar utama, lalu mengunci pintunya dengan 2 kali putaran kunci. Begitu selot besi berbunyi klik, keheningan langsung menyelimuti ruangan. Aku berjalan mendekati ranjang tempat Arka masih tertidur lelap dengan napasnya yang teratur. Kupandangi wajah suci putra kecilku itu sejenak,
Lalu jemariku bergerak mengusap pipi tembamnya dengan lembut. Maafkan ibu ya, sayang. Ibu sengaja membiarkan mereka bertindak sejauh ini, hanya untuk memastikan mereka tidak akan pernah punya celah untuk menyentuhmu lagi. Bisikku lirih. Saat aku menegakkan tubuh, seluruh gurat ketakutan, kepasrahan, dan kesedihan yang tadi kupasang di depan Ibu Dahlia dan pengacara gadungannya menguap tanpa bekas. Wajahku kini sedingin es, mencerminkan karakter asliku yang selama 2 tahun ini sengaja kusembunyikan di balik daster lusuh seorang ibu rumah tangga biasa. Orang-orang hanya mengenal Syifa sebagai gadis yatim piatu miskin, yang beruntung dinikahi oleh Aldi, seorang direktur sukses di perusahaan properti yang sedang naik daun. Mereka tidak pernah tahu bahwa seluruh kesuksesan Aldi adalah fata morgana yang kuciptakan. Akulah pendiri sekaligus pemilik saham tunggal dari Pratama Holding Group, korporasi raksasa yang menyuntikkan dana segar sebesar 80% untuk mendirikan dan menyokong bisnis properti yang dikelola Aldi. Aku sengaja menyerahkan panggung luar dan sorot lampu kepada suamiku. Aku ingin Aldi merasa dihargai sebagai kepala keluarga, memiliki harga diri yang tinggi di mata rekan bisnisnya, tanpa perlu merasa terintimidasi oleh kekayaan istrinya. Bahkan rumah mewah berlantai marmer ini, beserta mobil SUV hitam yang dijarah Rika kemarin, dibeli menggunakan dana taktis perusahaanku. Di atas kertas legalitas, namakulah yang tertulis sebagai pemilik mutlak. Aku hanya ingin menjadi istri yang berbakti, duduk di balik layar, mengurus anak kami dengan penuh kasih sayang. Namun, kebaikan dan kerendahan hatiku justru dianggap sebagai kebodohan yang bisa diinjak-injak oleh mertua dan adik iparku. Kini, sandiwara itu telah usai. Mereka sendiri yang memilih untuk menarik pelatuk perang ini. Aku mengambil ponsel khusus dari dalam laci tersembunyi di balik lemari pakaian. Sebuah ponsel berkeamanan tinggi yang hanya kugunakan untuk urusan korporasi. Aku menekan satu tombol panggilan cepat. Tidak sampai 2 detik, panggilan itu langsung tersambung. Selamat siang, Ibu Syifa. Ada yang bisa saya bantu? Suara Sarah, sekretaris pribadiku yang cekatan, terdengar dari seberang telepon dengan nada sangat hormat. Sarah, jalankan rencana darurat untuk kediamanku sekarang. Perintahku, suaranya lugas, dingin, dan penuh otoritas. Tidak ada lagi nada ragu-ragu. Hubungi kepala manajer keuangan pusat. Saya minta seluruh fasilitas kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Dahlia dan Rika dibekukan total tanpa pengecualian. Setel waktu penonaktifannya tepat pada pukul 7 malam ini. Baik, Ibu. Segera kami proses, jawab Sarah tanpa banyak bertanya. Sebagai sekretaris yang telah mendampingiku membangun bisnis dari nol, dia tahu persis bahwa jika aku sudah menggunakan nada suara seperti ini, artinya ada pihak yang sedang mencari perkara besar denganku. Satu lagi, Sarah. Hubungi direktur utama anak cabang perusahaan retail kosmetik kita, tempat Rika bekerja sebagai influencer magang. Putuskan kontrak kerjanya sore ini juga dengan alasan pelanggaran etika berat dan penyalahgunaan fasilitas kantor. Pastikan dia menerima surat pemecatannya sebelum jam 5 sore. Dipahami, Ibu. Apakah ada instruksi lain? Siapkan tim legal utama kita. Pastikan mereka membawa sertifikat asli kepemilikan rumah dan aset-aset atas namaku. Serta, koordinasikan dengan pihak kepolisian resor setempat untuk bersiaga di depan gerbang rumahku tepat pukul 7 malam. Malam ini, kita akan melakukan pembersihan besar-besaran. Semua instruksi dicatat dengan sempurna, Ibu. Tim akan tiba tepat waktu, ucap Sarah sebelum mengakhiri panggilan. Setelah menutup telepon, aku menarik napas dalam-dalam. Namun pekerjaanku belum selesai. Aku membuka aplikasi kamera pengawas tersembunyi di ponselku. Dengan cekatan, kupotong video rekaman CCTV dari beberapa hari terakhir. Mulai dari rekaman bab 1, saat Ibu Dahlia membanting gelas kopi dan meneriakiku seperti budak di depan Arka. Rekaman bab 2, saat mertua dan adik iparku dengan beringas menggeledah tas pribadiku dan menjarah uang belanja belasan juta rupiah. Rekaman bab 3, adegan menjijikkan saat aku dipaksa memakai daster lusuh, dihina sebagai anak yatim piatu miskin di depan tamu arisan, hingga dipaksa berlutut mengelap sisa teh di bawah kaki-kaki mereka. Dan terakhir, rekaman siang ini,
saat mereka membawa pengacara gadungan untuk memeras dan mengusirku dari rumahku sendiri. Semua potongan video itu kukompilasi menjadi satu file dengan kualitas definisi tinggi. Aku membuka aplikasi pesan hijau, lalu mengirimkan file video tersebut ke nomor pribadi Aldi, suamiku. Di bawah file video itu, aku hanya menuliskan satu kalimat singkat. Mas, pulanglah tepat jam 7 malam ini. Ibumu membawa pengacara ke rumah untuk mengusirku dan Arka. Semua rahasia yang kusimpan selama 2 tahun ini, terpaksa harus kubuka malam ini. Aku menekan tombol kirim. Tanda centang 2 berubah menjadi biru dalam hitungan detik. Aku tahu, saat ini Aldi pasti sedang membaca pesan itu di tengah perjalanan pulangnya dari luar kota. Aku tahu persis bagaimana sifat suamiku. Dia adalah laki-laki yang lurus, jujur, dan sangat mencintaiku serta Arka. Selama ini dia hanya tertipu oleh topeng alim ibunya. Mengetahui kenyataan bahwa istrinya disiksa secara mental seperti binatang selama dia tidak berada di rumah, pasti akan menyulut badai amarah yang luar biasa di dalam dadanya. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja rias, lalu berjalan menuju cermin besar. Kutatap pantulan diriku sendiri. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan antisipasi dan rasa puas yang mulai merayap naik. Waktu terus berjalan. Jarum jam bergerak perlahan menuju angka 7 malam. Detik demi detik terasa seperti hitung mundur menuju ledakan katarsis yang paling megah. Ibu Dahlia dan Rika saat ini pasti sedang bersenang-senang di luar sana, merayakan kemenangan semu mereka dengan uang hasil curian. Mereka tidak pernah sadar bahwa jaring-jaring tak kasat mata telah mengepung mereka dari segala arah, dan dalam beberapa jam lagi, jebakan itu akan menutup, menghancurkan seluruh keangkuhan mereka hingga rata dengan tanah. Jarum jam dinding besar di ruang tamu terus berdetak, merayap lambat namun pasti mendekati angka 7 malam. Atmosfer di dalam rumah mewah ini terasa begitu pekat oleh ketegangan yang kasat mata. Di atas sofa marun yang empuk, Ibu Dahlia dan Rika duduk berdampingan dengan punggung tegak. Wajah mereka memancarkan aura kemenangan yang luar biasa angkuh, seolah-olah mereka adalah penguasa mutlak yang sedang bersiap mengeksekusi seorang tawanan. Di dekat pintu utama, sebuah koper besar berwarna hitam tergeletak begitu saja. Itu adalah koper milikku. Rika, dengan tangannya yang beringas, telah masuk ke kamarku sore tadi dan mengemas paksa seluruh pakaian serta barang-barang pribadiku ke dalamnya. Mereka bahkan tidak sudi menyisakan satu daster pun di dalam lemari. Mereka benar-benar ingin melihatku keluar dari rumah ini dengan sebatang kara, memeluk kemiskinan yang selama ini mereka tuduhkan padaku. Aku sendiri memilih berdiri di dekat pilar pembatas ruang tengah, menggendong Arka yang malam ini terasa begitu tenang di pelukanku. Tidak ada air mata yang membasahi pipiku. Tidak ada raut ketakutan atau tubuh yang gemetar seperti yang mereka harapkan. Aku hanya diam, menatap lurus ke arah pintu depan dengan pandangan yang kosong, namun menyimpan ketajaman yang mematikan. Aku sedang menghitung mundur waktu. Sorot lampu mobil tiba-tiba memotong kegelapan malam dari arah luar. Suara deru mesin mobil SUV hitam milik Aldi terdengar berhenti tepat di depan garasi, disusul oleh suara pintu mobil yang dibanting dengan sangat keras. Jantungku berdesir, bukan karena takut, melainkan karena rasa antusias yang mulai membakar ulu hatiku. Badai yang kunantikan akhirnya tiba. Pintu utama terbuka dengan sentakan kasar. Aldi melangkah masuk. Wajah suamiku tampak sangat luar biasa tegang. Rahangnya mengeras, napasnya memburu, dan kedua matanya terlihat merah padam menahan luapan emosi yang maha dahsyat. Dia baru saja menempuh perjalanan darat selama berjam-jam setelah menerima kompilasi video penyiksaan mental yang kukirimkan sore tadi. Melihat kedatangan putranya, Ibu Dahlia seketika bangkit dari sofa. Tanpa mengetahui badai apa yang sedang mengintai di balik tatapan mata Aldi, wanita tua itu langsung berlari menghampiri anaknya dengan wajah yang mendadak diubah menjadi penuh kesedihan dan kepedihan yang dibuat-buat. "Aldi, oh anakku, untung kamu cepat pulang," seru Ibu Dahlia, suaranya melengking dramatis, langsung meraih lengan Aldi dengan cengkeraman erat. "Kamu harus lihat sendiri bagaimana kelakuan istrimu yang kurang ajar ini selama kamu tidak ada di rumah. Ibu sudah tidak kuat lagi, Aldi." Rika tidak mau kalah. Dia ikut bangkit, berjalan mendekati Aldi,
dengan wajah cemberut yang penuh kepalsuan. Benar, Mas. Mbak Syifa itu sudah kelewatan banget. Tadi siang dia berani membentak ibu. Pelit tidak mau meminjamkan mobil untuk aku kuliah. Bahkan dia mengancam mau melaporkan ibu ke polisi. Dia menantu durhaka, Mas. Idi hanya diam membeku. Tubuhnya kaku seperti patung. Namun aku bisa melihat dengan jelas bagaimana urat-urat di leher suamiku menonjol keluar akibat menahan amarah yang luar biasa. Tatapan matanya lurus menghunjam ke arah koper hitam yang tergeletak di dekat pintu, lalu beralih menatap ibunya sendiri. "Ini koper siapa?" tanya Aldi. Suaranya terdengar sangat rendah, dingin, dan bergetar hebat. Ibu Dahlia mendongak, tersenyum sinis, sambil melirik ke arahku. "Itu koper Syifa. Ibu dan Rika sudah mengemas semua barang-barangnya. Malam ini juga, kamu harus ceraikan wanita tidak tahu diri ini dan usir dia dari rumah kita. Dia tidak pantas tinggal di istana mewah yang kamu beli dengan keringatmu sendiri, Aldi. Biarkan dia pergi membawa anaknya yang menyusahkan itu." Rika menimpali sambil menyodorkan selembar kertas dokumen palsu yang dibawa pengacara gadungan tadi siang. "Ini, Mas. Pengacara ibu sudah menyiapkan surat penyerahan aset dan pengosongan rumah. Suruh Mbak Syifa tanda tangan sekarang, lalu usir dia ke jalanan." Aku melangkah perlahan dari balik pilar, berjalan mendekati mereka dengan langkah yang anggun dan ritmis. Di dalam dekapanku, Arka menatap ayahnya dengan mata bulatnya yang polos. Aku menatap lurus ke dalam manik mata Aldi, menyampaikan pesan tak bersuara bahwa sandiwara ini telah mencapai batas akhirnya. Kini, giliran suamiku yang harus menjatuhkan vonisnya. Ibu Dahlia yang melihatku mendekat langsung berteriak kasar. "Kenapa kamu masih berdiri di sini, Syifa? Cepat ambil kopermu dan pergi. Anakku Aldi sudah pulang dan dia pasti akan membuangmu seperti sampah." Ketegangan di dalam ruangan ini merebak hingga ke titik tertinggi. Udara seolah menipis, menanti satu kalimat dari mulut Aldi yang akan mengubah seluruh jalannya takdir di rumah ini. Ibu Dahlia dan Rika tersenyum puas, merasa bahwa dalam hitungan detik mereka akan menyaksikan kehancuranku secara mutlak. Mereka benar-benar tidak menyadari bahwa di bawah kaki mereka, lantai marmer mewah ini siap runtuh dan menelan mereka hidup-hidup. Senyum kemenangan di wajah Ibu Dahlia dan Rika malam itu tampak begitu sempurna. Mereka berdiri tegak di atas lantai marmer, memandangku dengan tatapan seolah-olah aku adalah kecoak yang siap mereka injak hingga hancur. Di samping mereka, koper hitam berisi pakaian lusuhku seakan menjadi simbol keruntuhan hidupku. Mereka sudah tidak sabar melihatku merangkak keluar dari gerbang rumah ini sambil menggendong Arka dalam kehancuran. "Tunggu apa lagi, Syifa?" bentak Ibu Dahlia lagi, suaranya melengking tinggi penuh kepuasan, memecah keheningan ruang tamu. "Cepat ambil kopermu dan angkat kaki dari sini. Jangan biarkan udara di rumah mewah anakku ini terkotori lebih lama lagi oleh napas wanita pembawa sial seperti kamu." Rika tertawa mengejek, dengan sengaja menendang koper hitamku hingga bergeser mendekati kakiku. "Mas Aldi sudah pulang, Mbak. Nggak usah sok pasang wajah melas begitu demi minta kasihan. Mas Aldi itu darah daging ibu. Dia tidak akan mungkin membela menantu tidak tahu diuntung yang cuma bisa numpang hidup seperti kamu." Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap mereka dengan tatapan yang sangat datar. Sedikit pun tidak ada ketakutan di mataku. Di dalam dekapanku, Arka tertidur pulas, sama sekali tidak terganggu oleh kebisingan yang diciptakan oleh nenek dan tantenya sendiri. Aku melirik Aldi yang masih berdiri mematung di samping ibunya. Tubuh suamiku bergetar hebat. Kedua tangannya mengepal begitu rapat, hingga buku-buku jarinya memutih. Dan aku tahu, gunung berapi di dalam dada suamiku sudah berada di titik jenuh yang siap meledak memuntahkan laharnya. Ibu Dahlia yang merasa di atas angin, dengan lancang meraih selembar surat pengosongan rumah palsu dari atas meja dan menyodorkannya kasar ke dada Aldi. "Aldi, ini suratnya. Suruh istrimu yang tidak berguna ini tanda tangan sekarang. Lalu kita panggil Satpam Kompleks untuk menyeretnya keluar." Tepat pada detik itu, bendungan kesabaran Aldi runtuh total. Serak! Bukannya menerima surat itu, Aldi justru menepis tangan Ibu Dahlia dengan sangat kasar hingga kertas-kertas itu terlepas dan terbang berantakan di atas lantai.
Ibu Dahlia tersentak mundur 2 langkah. Wajah tuanya seketika melongo, terkejut bukan main atas reaksi tak terduga dari anak kesayangannya. "Aldi, kamu apa-apaan?" "Cukup, Ibu, cukup." Suara Aldi menggelegar dahsyat, menggema di setiap sudut langit-langit rumah mewah 2 lantai ini. Raungan amarah suamiku begitu kuat, hingga membuat Rika seketika berjingkat ketakutan dan mundur bersembunyi di balik punggung ibunya. Wajah Aldi merah padam, air mata kemarahan mulai menggenang di pelupuk matanya saat dia menatap tajam ke arah wanita yang melahirkannya. "Aldi, kenapa kamu malah membentak ibu? Yang salah itu istrimu. Dia..." "Ibu yang harus angkat kaki dari sini malam ini juga," bentak Aldi. Suaranya bergetar hebat menahan badai emosi. Dia melangkah maju, berdiri kokoh di depanku dan Arka, seolah menjadi perisai hidup yang siap melindungi kami dari racun-racun mereka. "Ibu dengar kata-kata Aldi baik-baik. Ibu yang harus pergi. Rumah mewah ini, mobil SUV yang dipakai Rika, bahkan seluruh modal bisnis yang Aldi kelola selama ini, semuanya adalah milik Syifa. 100% milik istri yang ibu hina sebagai pembantu." "Teg!" Suasana di dalam ruangan seketika mendadak sunyi senyap, seolah-olah waktu baru saja dihentikan paksa. Wajah Ibu Dahlia yang tadinya penuh keangkuhan, dalam sekejap berubah menjadi pucat pasi bak mayat. Matanya membelalak lebar, menatap Aldi dengan pandangan kosong yang dipenuhi rasa syok yang luar biasa hebat. Di belakangnya, Rika menganga lebar, tangannya yang tadi memegang kunci mobil SUV-ku mendadak lemas dan gemetar. Apa? Kamu bicara apa, Aldi?" Ibu Dahlia tiba-tiba tertawa, namun itu adalah suara tawa yang aneh, sumbang, dan syarat akan penolakan. Wanita tua itu mendadak histeris. Dia memegangi kepalanya, menggeleng-gelengkan lehernya dengan cepat, seolah baru saja mendengar lelucon paling gila di dunia. "Kamu pasti sudah gila, Aldi. Kamu pasti sudah diguna-guna oleh perempuan yatim piatu miskin ini. Hahaha. Tidak mungkin. Rumah miliaran ini milikmu. Kamu direktur sukses. Mana mungkin milik perempuan kucel yang cuma tahu cara masak dan melahirkan ini? Kamu bohong. Kamu sengaja mau menakut-nakuti ibu kan?" Ibu Dahlia berteriak histeris, suaranya melengking memecah malam, beralih menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang bergetar hebat. "Syifa, setan apa yang sudah kamu kasih makan ke anakku?" "Aldi, sadar nak. Ini ibumu. Kenapa kamu membela parasit ini?" Melihat ibunya yang mulai histeris dan kehilangan akal sehat, Aldi tidak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Tatapan suamiku justru semakin dingin dan penuh rasa muak. Aku yang sejak tadi diam di belakang punggung Aldi, perlahan menegakkan kepala. Sebuah senyuman tipis, dingin, dan penuh kemenangan mutlak akhirnya terukir jelas di wajahku. Aku menatap lurus ke dalam mata Ibu Dahlia yang kini mulai dipenuhi kabut ketakutan yang amat pekat. Tertawalah dan berteriaklah sepuasmu, Ibu Dahlia. Bisikku di dalam hati, merasakan debaran kepuasan katarsis yang luar biasa nikmat merayap di dadaku. Sebab ini baru permulaan dari hancurnya istana pasir yang kamu bangun di atas air mata dan harga diriku. Detik ini juga, topeng miskin yang kukenakan resmi terlepas, dan badai kehancuranmu yang sesungguhnya baru saja dimulai. Tangisan histeris Ibu Dahlia yang menganggap suamiku telah diguna-guna sama sekali tidak membuat suasana mencair. Sebaliknya, udara di dalam ruang tamu ini justru semakin membeku. Aldi tidak membiarkan ibunya berkubang dalam penyangkalan lebih lama lagi. Dengan gerakan tegas, dia membuka tas kerja kulitnya, menarik seikat dokumen tebal yang dilapisi map hukum berlambang emas, lalu melemparkannya tepat ke atas meja kaca di depan Ibu Dahlia. "Brak! Buka mata ibu lebar-lebar. Baca semua dokumen asli ini," bentak Aldi. Napasnya memburu seketika. Dengan tangan yang gemetar hebat, Ibu Dahlia meraih lembaran-lembaran kertas itu. Lembar pertama adalah sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan rumah mewah yang kami tinggali ini. Di sana, pada kolom pemilik sah, tertera nama jelas dengan huruf kapital tebal. Syifa Aditya. Bukan nama Aldi, apalagi nama Ibu Dahlia. Lembar berikutnya adalah BPKB mobil SUV hitam yang selama 2 hari ini dipakai Rika dengan ugal-ugalan.
Lagi-lagi, nama akulah yang tertulis di sana sebagai pemilik tunggal yang sah. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Kamu merekayasa ini semua demi membela perempuan jalang ini, kan? Suara Ibu Dahlia meninggi, memekik di ambang rasa frustrasi. Wajahnya yang semula merah padam kini memucat seketika. Matanya liar membaca baris demi baris pembukuan saham Pratama Holding Group yang menunjukkan bahwa akulah pemilik modal terbesar yang menyokong seluruh hidup anaknya. Di saat Ibu Dahlia didera kepanikan yang luar biasa, tiba-tiba ponsel di dalam saku Rika berdering nyaring. Rika yang sejak tadi gemetar di balik punggung ibunya, menjawab telepon itu dengan wajah bingung. Namun, baru beberapa detik mendengarkan suara di seberang sana, wajah Rika mendadak pias. Ponselnya hampir saja terlepas dari genggamannya. Apa? Saya dipecat? Tapi kenapa, Pak? Kontrak magang saya kan baru diperpanjang. Rika berteriak panik, suaranya melengking ketakutan. Pelanggaran etika apa? Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Suara dari seberang telepon yang sengaja dikeraskan oleh Rika terdengar sangat dingin. Keputusan ini datang langsung dari kantor pusat Pratama Holding Group, pemilik utama dari merek kosmetik tempat Anda bekerja. Ibu Syifa, pemilik sah korporasi kami, yang menandatangani langsung surat pemecatan Anda atas tindakan penyalahgunaan fasilitas dan pelanggaran etika berat. Selamat malam. Panggilan terputus. Mas, aku dipecat. Rika menatap Aldi dengan mata yang mulai berkaca-kaca karena ketakutan. Lalu pandangannya beralih menatapku. Untuk pertama kalinya, ada rasa ngeri yang teramat sangat di dalam sorot matanya. Dia baru menyadari bahwa wanita dasteran yang selama ini dia injak-injak adalah bos tertinggi yang memegang kendali atas masa depannya. Belum sempat Rika mencerna kehancurannya, ponsel Ibu Dahlia bergetar beruntun. Sebuah notifikasi SMS dari bank masuk ke layarnya. Wajah wanita tua itu seketika kaku saat membaca pesan tersebut. Fasilitas kartu kredit tambahan Anda telah dinonaktifkan oleh pemilik utama. Seluruh sisa tagihan berjalan sebesar 120 juta rupiah resmi dialihkan ke rekening pribadi Anda. Aldi, ini apa nak? Kenapa kartu ibu diblokir? Tagihan ini. Ibu tidak punya uang sebanyak ini. Ibu Dahlia mulai menjerit panik, memegangi lengan Aldi dengan pandangan mengemis. Keangkuhannya sebagai nyonya besar runtuh tak berbekas dalam sekejap mata. Aldi dengan kasar menepis tangan ibunya, menatapnya dengan pandangan penuh rasa muak yang teramat pekat. Itu semua fasilitas dari Syifa ibu, dan malam ini, semua kemewahan yang ibu nikmati dari istriku sudah resmi berakhir. Aldi tidak akan membiarkan wanita suci yang tulus merawat keluarga ini kembali disakiti oleh manusia serakah seperti ibu dan Rika. Aldi melangkah maju, merebut paksa kunci mobil SUV dari tangan Rika yang lemas, lalu menunjuk ke arah pintu luar dengan jarinya yang menegang. Sekarang ambil koper yang sudah ibu siapkan tadi. Tapi koper itu bukan untuk Syifa, melainkan untuk ibu dan Rika. Keluar dari rumah istriku malam ini juga. Jangan pernah injakan kaki ibu lagi di sini, atau Aldi sendiri yang akan menyerahkan bukti penyiksaan ibu ke kantor polisi. Ibu Dahlia dan Rika membeku. Mereka memandang keluar jendela, di mana kegelapan malam dan rintik hujan mulai turun membasahi bumi. Tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi kartu kredit untuk berbelanja, dan tidak ada lagi takhta semu untuk menyombongkan diri. Aku yang sejak tadi berdiri di belakang Aldi, perlahan menyunggingkan senyuman paling dingin yang pernah ada. Kutatap dua benalu yang kini saling berpelukan ketakutan di tengah ruang tamu rumahku sendiri. Keserakahan kalian telah menuntun kalian tepat ke pintu neraka yang kalian ciptakan sendiri. Bisikku dalam hati dengan kepuasan katarsis yang membubung tinggi ke langit. Malam ini, kalian akan tahu bagaimana rasanya menjadi tunawisma di jalanan yang dingin. 3 hari telah berlalu sejak badai malam itu membersihkan rumah ini dari 2 benalu yang serakah. Kini, suasana di dalam rumah mewah berlantai marmer ini terasa jauh lebih hangat, tenang, dan damai. Tidak ada lagi suara piring dibanting di dapur. Tidak ada lagi lengkingan makian yang menyakitkan telinga di pagi buta. Dan tidak ada lagi pandangan meremehkan yang menguras emosiku. Pagi ini, rintik hujan turun membasahi kota, menciptakan melodi alam yang menenangkan di luar jendela.
Aku duduk di sofa ruang tengah yang nyaman, menyesap teh hangat sambil memandangi Arka yang sedang tertawa riang di pangkuan Aldi. Suamiku itu sesekali mengecup pucuk kepala anak kami, lalu menatapku dengan pandangan penuh penyesalan, sekaligus rasa syukur yang teramat dalam. Namun, ketenangan pagi itu terusik ketika ponselku berdering. Itu adalah panggilan dari pos keamanan depan kompleks perumahan elit kami. "Selamat pagi, Ibu Syifa. Maaf mengganggu waktu bersantai Anda." Suara Pak Satpam terdengar ragu-ragu dan sungkan di seberang telepon. Di luar gerbang utama rumah ibu ada Ibu Dahlia dan Mbak Rika. Mereka sudah berdiri di sana sejak subuh dan memaksa ingin bertemu dengan ibu. Kondisi mereka, jujur agak memprihatinkan, Bu. Bagaimana? Apakah diizinkan masuk? Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang syarat akan kemenangan. Tidak perlu disuruh masuk, Pak. Biar saya sendiri yang menemui mereka di gerbang. Aku menutup telepon, meletakkan cangkir tehku, lalu bangkit berdiri. Aldi sempat menahan pergelangan tanganku. Sorot matanya menyiratkan kekhawatiran kalau-kalau ibunya akan kembali menyakitiku. Namun, aku hanya mengangguk pelan sambil mengusap tangannya, meyakinkannya bahwa hari ini tidak akan ada lagi Syifa yang bisa mereka injak-injak. Aku mengambil sebuah payung hitam besar, lalu melangkah anggun keluar rumah menembus rintik hujan menuju gerbang besi, otomatis setinggi 2 meter di ujung halaman. Begitu aku sampai di balik gerbang, pemandangan di depanku benar-benar memuaskan seluruh rasa sakit hati yang kupendam selama 2 tahun ini. 2 wanita yang 3 hari lalu berlagak seperti sultan dan memperlakukanku layaknya budak, kini berdiri menggigil di bawah guyuran hujan tanpa pelindung apapun. Baju sutra mewah yang dulu mereka pamerkan kini tampak kusam, basah kuyup, dan bernoda lumpur jalanan karena luntang-lantung tak punya tempat tinggal. Wajah Ibu Dahlia tampak sangat tirus, pucat pasi, dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya akibat tidak bisa tidur. Di belakangnya, Rika berdiri dengan rambut lepek yang berantakan, menangis sesenggukan dengan tubuh yang gemetar hebat menahan dingin. Tidak ada lagi permen karet di mulutnya, tidak ada lagi tatapan angkuh dari matanya. Begitu melihatku berjalan mendekat dengan pakaian kasual, namun memancarkan aura seorang bos besar, Ibu Dahlia seketika menjatuhkan dirinya di atas aspal yang basah. Wanita tua yang dulu begitu beringas, itu kini berlutut, menyisipkan kedua tangannya di sela-sela jeruji besi gerbang rumahku, mencoba menggapai ujung sepatuku. "Syifa, Ibu mohon, Nak, tolong maafkan Ibu." Ratap Ibu Dahlia, suaranya parau, pecah oleh isak tangis yang terdengar begitu pilu. "Ibu salah Syifa. Ibu menyesal setengah mati. Ibu buta karena keserakahan sampai tega menyiksamu. Tolong cabut tuntutan hukum dari pengacaramu, Nak. Ibu tidak mau membusuk di penjara." Ternyata, surat panggilan resmi dari tim legal utama Pratama Holding Group sudah sampai ke tangan mereka kemarin sore. Aku menuntut Ibu Dahlia dan pengacara gadungannya atas pasal penipuan, intimidasi, dan pemerasan dokumen aset secara ilegal. Belum lagi tagihan kartu kredit 120 juta rupiah yang kini sepenuhnya menjadi beban mereka setelah diblokir dari rekening korporatku. Mereka benar-benar hancur, melarat, dan terusir dari mana-mana dalam waktu 3 hari. Rika ikut maju, mencengkeram besi gerbang dengan wajah memohon yang sangat hina. "Mbak Syifa," Rika minta maaf. Rika berjanji tidak akan lancang lagi. "Tolong jangan penjarakan kami, Mbak. Tolong izinkan kami tinggal di pavilion belakang saja. Jadi pembantu Mbak Syifa untuk tebus dosa juga tidak apa-apa. Kami sudah tidak punya uang sepeser pun untuk makan, Mbak. Tolong kami." Aku berdiri tegak di balik payung hitamku. Berdiri kokoh di tanah milikku sendiri. Memandang rendah ke arah 2 manusia yang kini mengemis ampun di bawah kakiku. Sedikit pun tidak ada setitik rasa iba yang tersisa di dalam dadaku. Hatiku sudah membeku sejak hari di mana mereka memaksaku berlutut untuk mengelap sisa air teh di depan teman-teman arisannya. Dulu, ibu menyuruh saya untuk cepat masak dan urus anak, karena di mata ibu, saya hanyalah anak yatim piatu miskin yang tidak berguna dan cuma bisa menumpang hidup pada anak ibu. Ucapku, suaranya tenang, datar, namun bergema dengan ketegasan yang mematikan di tengah suara rintik hujan. Sekarang, setelah semua kebenaran dibongkar,
Silakan Ibu dan Rika urus hidup kalian sendiri di luar sana. Jangan pernah sebut nama saya lagi. Syifa, jangan kejam begitu nak. Ibu bisa mati kalau harus tidur di jalanan. Syifa. Jerit Ibu Dahlia mendadak histeris, memukul-mukul jeruji besi gerbang saat melihatku mulai membalikkan badan. Aku tidak memedulikan teriakan histeris itu lagi. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan sebuah remote control kecil, lalu menekan tombol merah di atasnya. Bizizizit. Mekanisme mesin gerbang otomatis berbunyi, menutup rapat celah besi terakhir yang memisahkan duniaku yang megah dengan dunia mereka yang kini hancur lebur. Ibu Dahlia berteriak panik sambil menangis bergulingan di atas aspal basah, sementara Rika hanya bisa terduduk lemas meratapi masa depannya yang telah musnah akibat keserakahan mereka sendiri. Aku berjalan perlahan kembali menuju teras rumahku dengan langkah yang ringan. Air mata dan harga diri yang dulu sempat terinjak-injak, kini telah dibayar lunas oleh karma yang paling setimpal dan katarsis yang luar biasa sempurna. Sandiwara telah usai, tikus-tikus rumah telah dibersihkan, dan aku tetap menjadi ratu tunggal di dalam istanaku sendiri,